Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah dzul izzati wal qawa wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, keringanan langkah, keteguhan hati untuk senantiasa menerima dakwah atau ajaran dari Rasulullah SAW. Kemudian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebaiknya kita senantiasa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat kesehatan dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk senantiasa bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmatnya. Akan tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka sungguh adabku sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan suri tauladan yang wajib kita contoh dalam kehidupan beliau, yang mana di kehidupan beliau, aktivitas beliau dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka itu merupakan suatu contoh yang agung. Barang siapa seorang muslim yang dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai top figur, sebagai model atau sebagai contoh, maka dia dikategorikan bukan sebagai umat dari Rasulullah SAW. Dan juga yang kita harapkan dari Rasulullah SAW yaitu semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sedikit untuk belajar ya daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang telah kita baca tadi. Kita ulangi baca kembali. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu merupakan bacaan dari Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Nah, mari kita bahas terkait dengan isi kandungan daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab. Ya, di sini kitab yang disebutkan maksudnya adalah kitab Al-Qur'an. Kalam Allah yang berupa Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita bahas yang pertama ini dulu. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Ya, tidak ada suatu kesalahan di dalamnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui tentang keraguan itu berasal dari mana. Nah, seperti yang termaktub dalam Quran surah An-Nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Nah, di Quran surah An-Nas ayat keempat dan kelima ini ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Jadi keraguan, sumber keraguan itu berasal dari yang namanya musuh kita yang nyata, musuh kita yang abadi, yaitu syaitan. Syaitan senantiasa berusaha menggoda kita, memberi keraguan dalam diri kita untuk senantiasa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, jamaah sekalian, misalnya kita mendirikan sholat fardu. Di situ mungkin 1-2 kali kita pernah tidak khusyuk di dalam sholat. Di dalam sholat mungkin kita masih memikirkan urusan-urusan duniawi, masih memikirkan hal-hal lain di luar sholat. Itu merupakan suatu was-was atau keraguan yang ditimbulkan, yang diberikan oleh syaitan. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantisipasi ya, untuk menghindari dari yang namanya keraguan itu, kita harus berpegang teguh, kita harus mempelajari, kita harus mentadaburi, kita harus mengamalkan isi daripada isi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merupakan sebuah kitab yang di dalamnya la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka jika kita orientasi hidup kita mempelajari Al-Qur'an, maka dengan izin Allah, keraguan-keraguan itu tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi dzalikal kitabul la raiba fih, kemudian dzalikal kitab tersebut hudal lil muttaqin ya. Kitab Al-Qur'an tadi merupakan hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan atau hidayah itu merupakan suatu petunjuk, suatu tuntunan agar hidup kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hidayah ini tidak bisa kita terima dengan kita tanpa berusaha untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidayah ini perlu yang namanya perjuangan, perlu yang namanya kita untuk mendekatkan diri untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, suatu contoh di sini, hidayah itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Misalnya, ada seorang ustadz, belum tentu seorang ustadz, mubalik, kiai dan sebagainya, mohon maaf, ketika beliau mempunyai anak, belum tentu anaknya tersebut mampu untuk meniru meneruskan daripada perjuangan ayahnya. Banyak sekali contoh ya, misalnya anak seorang ustadz, tapi anak tersebut misalnya mengikuti pergaulan bebas ya, anak yang nakal dan sebagainya. Itu merupakan suatu bukti bahwa hidayah itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Akan tetapi hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Nah, yang dikehendaki oleh Allah itu siapa? Hamba-hamba yang berhak diberi hidayah ini, yaitu adalah orang-orang yang dia berusaha ya, kaum muslim kita semua ini yang berusaha untuk bertakwa ya. Takwa di sini adalah artinya apa? Yaitu kita menjalankan seluruh kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dengan hati ikhlas kita, ketika kita menjadi seorang hamba yang diberikan hidayah, maka kita dengan sukarela, dengan ikhlas akan melaksanakan perintah-perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang mudah untuk diberi hidayah adalah dia itu mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk senantiasa tidak melanggar dari apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kunci pertama orang yang mendapatkan hidayah itu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi atau menjaga hawa nafsunya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, jamaah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya tadi kita sudah membahas daripada kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Ya, tadi Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, maka kita sebagai umat Islam, ya, sebagai orang yang mengaku bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup yang pertama. Maka jangan mengaku menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang Islam itu jika dia di dalam kehidupannya itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang mulia ini, di dalamnya atau istilah lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Nah, bagaimana kita di bulan Ramadan ini kita jadikan Al-Quran itu sebagai sohib kita. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan kita setiap hari. Apakah itu kita tilawah dengan Al-Quran, kita memahami isi-isinya dengan mengikuti kajian, kita mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka dengan izin Allah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita mempelajari Al-Quran dengan ikhlas, maka kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang yakin, di dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun, dan senantiasa untuk diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri untuk pembahasan kali ini, ya. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata, dan jika ada benarnya, mari kita ambil ibroh dan manfaatnya, kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.